Anda kembali di iNews Sore dan masih bersama kami ada Mas Julius Ibrani, Ketua PBHI, kemudian Pak Susno Duaji, mantan Kabareskrim Polri, dan juga Bang Trimedia Panjaitan, anggota Komisi 3 DPR. Saya ingin menyambung pertanyaan saya sebelum jeda tadi kepada Pak Susno Duaji. Pak Susno, bagaimana sejauh ini Anda melihat netralitas TNI dan Polri jelang pemilu 2024? Netralitas kalau secara hukum dan secara kelembagaan Kapolri, Panglima TNI sudah menginstruksikan. Tetapi fakta di lapangan lain kan. Ini bukan saya yang bilang lain. Nah, buktinya itu adalah ada dari Pak Capres sendiri yang mengatakan, kemudian dalam rapat Komisi 3 DPR RI dengan Kapolri kemarin terungkap di beberapa tempat, ada tanda gambar diturunkan, ada yang tidak diturunkan, ada yang semacam membantu mengamankan. Itu berarti kan tidak netral ya. Itu fakta di lapangan dan itu harus diterima. Dan kita senangnya bahwa pimpinan lembaga TNI, pimpinan lembaga Polri dan yang lain-lain dia mengatakan harus netral, tapi di bawah kan tidak netral. Nah ini tugas mereka untuk koreksi-koreksi yang sudah masuk ini ditanggapi positif. Ya ditanggapi positif, diperbaiki supaya betul-betul netral, supaya ini betul-betul menjadi pesta yang menyenangkan. Tidak perlu Pak Trimedia membahas di Komisi 3 DPR, masih banyak yang perlu dibahas, tidak perlu juga Komisi 1 bahas. Jadi betul-betul apa yang diinstruksikan di ke bawah itu terlaksana. Jangan sampai antara instruksi berbeda dengan kenyataan. Nah, Baik, Bang Trimedia, ada sejumlah larangan yang wajib dipatuhi oleh seluruh anggota Polri, TNI, dan juga ASN selama pemilu. Seperti diantaranya dilarang menghadiri kegiatan kampanye, kemudian dilarang memasang atribut parpol atau capres, dan juga bahkan dilarang berpose tertentu saat berfoto. Apakah ini cukup, Bang Trimedia? Apalagi yang harus dilakukan untuk menjamin netralitas aparat selama penyelenggaraan pemilu? Pertama, selain disampaikan oleh Pak Susno, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 2002, itu juga ada TR Kapolri 20 Oktober 2023 yang sekali lagi menegaskan implikasi dari Undang-Undang Polri itu soal netralitas. Ketiga, problemnya jangan sampai netralitas itu sebatas kata-kata, sebatas legal formal, tetapi prakteknya tidak. Itulah yang harus kita kawal sama-sama, karena di lapangan banyak sekali masukan dari masyarakat, kayak dari PBHI tadi, kemudian dari parpol-parpol, dari pasangan capres yang mengindikasikan ke sana. Nah, untuk itulah saya kira pimpinan Polri dalam hal ini Kapolri jangan mempertaruhkan institusi Polri, karena sekarang ini banyak mata yang melihat, memperhatikan. Selain LSM kan sekarang bibirnet jauh lebih bahaya daripada yang lain. Karena itu perlu kewaspadaan. Nah, yang keempat, memang bisa saja bahwa yang melakukan yang turun langsung itu bukan anggota TNI atau Polri, tapi orang-orang yang dimintakan melakukan itu. Misalnya kita juga mendengar bahwa ada juga ormas-ormas dan juga organisasi mahasiswa yang juga digalang mereka yang melakukan itu, atau ASN juga dilakukan. Tapi jangan lupa, apakah dari puluhan ribu, ratusan ribu yang diminta melakukan itu, ada jaminan tidak akan ada yang bunyi. Jangan lupa di institusi kepolisian juga tempo hari ada yang namanya Kombes Maparasa, Maperesa, ya Pak Susno, dia ketahuan mendukung pasangan calon. Kalau itu terjadi, taruhannya terlalu berat. Kemarin sudah kita ingatkan kepada Kabaharkam, Komjen Fadil yang hadir, jangan sampai muaranya adalah revisi Undang-Undang Polri. Karena dianggap bahwa secara usia Undang-Undang Polri ini juga 2002 ke 2023, tahun depan 2024 sudah 22 tahun, sudah layak direvisi. Nah, kalau itu terjadi,
harga yang harus dibayar oleh institusi Polri ini terlalu berat. Ya, kalau seandainya revisi itu, apakah Polri ingin kembali, ya Pak Susno ingin nggak kembali seperti zaman pada saat Orde Baru itu? Itu yang harus dilakukan sekarang ini. Terlalu banyak mata yang melihat, terlalu banyak organisasi-organisasi yang melihat, dan rakyat juga sudah merasakan sebagaimana Pak Julius sampaikan tadi dari awal soal pencalonan capres-cawapres saja dianggap bahwa institusi hukum yang paling tinggi, Mahkamah Konstitusi, sudah dalam tanda petik ditunggangi. Baik. Tentulah ke bawahnya seperti itu. Karena itu kita sama-sama melakukan pengawasan seperti itu. Baik. Itu yang harus benar-benar diperhatikan oleh pimpinan Polri, oleh Kapolri dan jajaran ke bawahnya. Jangan hanya kepentingan sesaat dalam rangka memenangkan paslon tertentu, parpol tertentu. Harga yang harus dibayar adalah revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Baik. Kami sesungguhnya keberatan fraksi PDI Perjuangan. Kenapa Undang-Undang Nomor 2 itu lahir pada saat Ibu Megawati Soekarno Putri menjadi presiden. Ke Mas Julius. Beliau lah yang membangun Polri ini. Saya masih ingat betul itu awal saya di DPR. Polri itu, mudah-mudahan Pak Susno ingat, di zaman itulah satu Polda diberikan oleh pemerintah satu helikopter baru. Ya, disitulah berkembang Polri ini sampai sekarang. Jadi kalau sekarang mau dipertaruhkan seperti itu terlalu berat taruhannya menurut saya. Seperti itu, Mas. Jagalah nama institusi Polri ini, harga yang harus dibayar 2024 DPR periode yang baru nanti, jangan sampai judulnya segera revisi Undang-Undang Nomor 2 2024. Baik. Mas Julius, lalu bagaimana caranya jika ada warga yang ingin mengadukan dugaan kecurangan pemilu ke posko PBHI yang nanti juga akan disampaikan ya ke Bawaslu? Lalu apa nih yang harus dilakukan supaya masyarakat tidak takut untuk melihat adanya dugaan kecurangan maupun keterlibatan aparat saat pemilu supaya tidak dilaporkan balik begitu? Oke, baik. Yang pasti begini. Pertama, setiap pelaporan warga atau masyarakat kepada PBHI itu kami rahasiakan. Semua kami rahasiakan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang melaporkan pun nanti adalah PBHI. Jadi para pelapor sudah kami pastikan aman, baik secara hukum ataupun secara publikasi. Dan kanalnya kami langsung sampaikan kepada memang penyelenggara pemilu di bidang pengawasan, yaitu Bawaslu. Bukan kanal yang untuk heboh-hebohan di luar, di publikasi media sosial, tidak. Jadi kami pastikan bahwa kanal ini aman dan resmi disampaikan kepada Bawaslu. Tapi tadi menarik adalah yang ingin saya tambahkan juga. Pada saat kami sebelum launching, kami katakan begini. Pada tahapan awal memang ini pasti hanya soal materi sosialisasi, materi kampanye. Tapi kami sudah wanti-wanti, kami sudah warning dari jauh-jauh hari. Yang mengerikan adalah nanti apabila aparat negara, dalam hal ini juga Polri, digunakan, diperalat untuk melakukan kriminalisasi terhadap pihak-pihak tertentu yang tidak sesuai dengan kepentingan dari pihak paslon tertentu yang memegang kekuasaan, gitu. Nah, ini terjadi juga dengan Mas Aiman. Saya pikir seluruh kanal kritik terhadap negara kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu, pintunya harus di seluruh instansi yang berkait dengan penyelenggaraan pemilu. Ada Bawaslu itu. Jangan sampai Bawaslu tidur tenang, ya. Jangan sampai Bawaslu tidur siang, kita bangunkan, bergerak. Saya ingat betul ucapan dari Kejaksaan Agung ketika itu menghentikan seluruh proses hukum pada saat pemilu ini akan berlangsung karena berpotensi besar dipolitisasi dan hanya untuk kepentingan politik semata. Hukum tidak boleh diperjualkan demi kepentingan politik. Harusnya Kapolri juga memegang hal yang sama, gitu. Baik, kita kawal pemilu 2024 ini agar demokrasi tidak terancam, begitu ya. Baik, terima kasih Mas Julius Ibrani, Ketua PBHI, sudah hadir di studio Ainus Sore. Terima kasih juga Bang Trimedia Panjaitan, anggota Komisi 3 DPR, dan juga Pak Susno Duaji, Kabareskrim Polri tahun 2008-2009 telah bergabung bersama kami di Ainus Sore. Pemirsa, hingga saat ini proses evakuasi bangkai 2 pesawat Super Tucano milik TNI AU yang terjatuh di Pasuruan masih berlangsung. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.